Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa bertemu lagi dengan kalian. Kita sudah 3 minggu belajar tentang etika profesi. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Kalau yang Islam boleh ikuti ibu, yang beragama lain boleh berdoa dengan menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai Rabbi itu billahi rabba wa bi islami dinna wa bi Muhammad Rasulullah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita masuk ke dalam materi selanjutnya. Setelah kita belajar tentang bank, entitas industri jasa keuangan, ada identifikasi macam-macam. Kemarin kita tentang macam-macam industri jasa keuangan, itu ada bank, ada asuransi, ada penggadaian, ada perusahaan pembiayaan, ada pasar modal, ada dana pensiun dan reksadana atau dana ventura. Oke, kita bahas satu-satu. Minggu lalu tanggal 6 sudah Ibu bahas tentang bank. Kalau yang belum punya videonya akan Ibu share kembali. Ibu akan membahas tentang asuransi. Oke. Asuransi di zaman sekarang ini udah banyak ya asuransi. Ada asuransi handphone, ada asuransi kebakaran, ada asuransi jiwa. Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa sih pengertian dari asuransi? Asuransi adalah perjanjian dari kedua belah pihak antara individu dengan penanggung antara individu dengan perusahaan, di mana pihak tertanggung membayar premi atau iuran untuk mendapatkan pergantian atas risiko kerugian. Oke. Jadi kita kalau asuransi handphone, kalau handphone kita rusak atau pecah atau kecebur akan diganti oleh pihak perusahaan tersebut. Nah, ya, sampai sini paham? Ibu akan menjelaskan unsur-unsur asuransi. Nah, unsur asuransi itu ada 3, yaitu pertama pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Jadi dari tertanggung kepada penanggung. Contohnya kalau kita contoh yang Ibu tadi contohkan, handphone rusak maka diganti. Itu adalah pengalihan risiko. Oke, kita nggak perlu beli lagi, kita tunjukin aja kartu asuransi kita, maka pihak perusahaan tersebut akan mengganti handphone kita handphone yang baru. Oke, sini yang kedua adalah individu atau tertanggung tersebut harus membayar premi. Jadi pada saat kita membuka asuransi, kita harus membayar premi. Yang ketiga adalah penanggung berkewajiban membayar ganti rugi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan. Jadi sesuai dengan perjanjian ya. Paham sampai sini? Mudah-mudahan kalian paham. Yang kedua, kita masuk ke dalam jenis dan produk asuransi. Maaf ya, slide-nya dulu. Di sini ada jenis dan produknya. Ada asuransi sosial dan asuransi komersial. Kalau komersial itu biasanya menguntungkan bagi si pemegang saham, tapi kalau asuransi sosial itu adalah asuransi yang bertujuan untuk tidak mencari keuntungan, tapi bertujuan untuk masyarakat. Oke, di sini kalian bisa baca. Di sini terusnya kita lihat lagi manfaat asuransi. Manfaat asuransi itu ada 4: memberikan rasa aman dan perlindungan. Jadi kalau handphone kita kenapa-napa, rusak atau kecebur, akan diganti. Yang kedua adalah memberikan kepastian. Jadi dia memberikan kepastian karena ada surat perjanjian. Yang ketiga, sarana menabung. Contohnya kalau kita ingin asuransi pendidikan. Nah,
Kalau asuransi pendidikan biasanya kita ingin kuliah nih, kayak seperti kalian ingin kuliah di kedokteran. Nah, kalau kuliah kedokteran kan mahal banget tuh. Kalian bisa membuka asuransi pendidikan dari sekarang. Saat kalian kuliah, maka boleh kalian untuk ambil. Ya, oke, sampai sini paham? Yang keempat adalah hidup menjadi lebih tenang. Kenapa hidup menjadi lebih tenang? Karena kita sudah punya tabungan untuk kuliah, biaya kuliah. Paham ya sampai sini? Karena kita punya asuransi pendidikan tersebut. Kita masuk ke dalam macam-macam entitas industri jasa keuangan lainnya, yaitu penggadaian. Banyak nih sekitar sekolah juga atau sekitar rumah kalian ada penggadaian yang resmi maupun yang tidak resmi, yang pemerintah maupun yang swasta. Nah, apa sih pengertian dari penggadaian tersebut? Penggadaian adalah lembaga keuangan yang bukan bank yang menawarkan jasa pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan benda milik masyarakat yang ingin melakukan pinjaman. Jadi kalau ingin melakukan pinjaman, kalian boleh ke penggadaian. Oke, sampai sini paham? Kita lanjutkan lagi, ada beberapa karakteristik penggadaian. Ada 5 ya. 1, ada yang berutang atau si piutang. Kedua, yang berutang atau piutang itu siapa sih? Individu tersebut yang ingin menggadaikan barangnya atau yang ingin meminjam uang. Yang kedua adalah jaminan. Nah, jaminan benda bergerak. Jaminan bergerak berarti bendanya bergerak? Bukan. Maksudnya yang punya nilai, benda yang punya nilai ya di sini. C adalah jaminan utang terbatas. Jaminan utangnya terbatas, nggak bisa sampai ratusan juta atau 200 juta atau 1 miliar, itu nggak bisa. Jadi jaminan utang terbatas. Yang keempat atau D, benda gadai dikuasai oleh penerima gadai. Kalau mamanya kita menggadaikan cincin, maka akan dikuasai oleh si yang punya gadai atau si perusahaan gadai tersebut. Terusnya adanya perjanjian utang piutang. Jadi kita akan dibuatkan perjanjian adanya surat perjanjian ya, batas waktu kapan kita yang akan mengambil atau kita akan melunasinya. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham. Yang kita lihat lagi keunggulan produk gadai. Ada 3 ya, ada beberapa keunggulan produk gadai adalah waktu yang relatif singkat. Jadi waktunya tuh nggak bisa lama. Ada yang 3 bulan, ada yang sebulan, paling lama adalah 2 tahun. Kedua adalah persyaratan yang sederhana. Persyaratannya hanya sederhana, KTP dan barang yang akan kita gadai. Yang C adalah barang yang digadaikan atau dijamin keamanannya. Jadi barang yang digadaikan dijamin keamanannya. Jadi suatu saat nanti kalau kita gadai emas kita nih takut hilang, takut ini, enggak. Karena kan ada perjanjiannya. Jadi ada keamanan, dia memberikan perlindungan bagi barang yang akan kita gadaikan. Sampai sini mudah-mudahan kalian paham ya. Kita lanjutkan dengan jenis barang yang bergerak. Nah, jenis barang yang bergerak ada beberapa ya. Ada perhiasan emas dan berlian, ada kendaraan, ada barang elektronik, ada mesin-mesin dan peralatan rumah tangga. Sampai sini paham ya? Perhiasan emas, bisa cincin, bisa gelang, bisa cincin berlian, oke. Bisa kendaraan, bisa motor, bisa mobil. Boleh kita gadaikan motor atau mobil. Terusnya barang-barang elektronik ya bisa, contohnya bisa laptop, bisa handphone, mesin-mesin yang lainnya, maksudnya mesin entah mesin cuci, entah mesin fotokopian, bisa di sini. Terusnya peralatan rumah tangga. Ini sekarang kalau peralatan rumah tangga berarti panci dong Bu. Ya, panci yang punya nilai gitu, atau enggak kayak Tupperware juga udah punya nilai itu. Ibu udah lihat, berarti Tupperware bisa untuk kita gadaikan. Tapi mudah-mudahan kalian tidak mencoba untuk penggadaian ya. Kalau udah
menggadaikan udah keenakan banget untuk berhutang. Oke. Kita masuk ke dalam produk penggadaian cukup beragam. Nih, produk-produk penggadaian ada beberapa ya, ada produk penggadaian cukup beragam, tidak hanya kredit berbasis gadai, tetapi juga produk jasa keuangan lainnya, yakni sebagai berikut: penyaluran kredit, ada gadai secara konvensional, ada kredit berbasis konvensional. Jadi kalau gadai secara konvensional itu biasa ada barangnya dalam jangka waktu sangat singkat ya. Biasanya kalau gadai itu paling lama 3 bulan. Kalau kredit secara konvensional biasanya kita mengajukan pinjaman, ada pinjaman itu bisa berupa barang yang bisa kendaraan biasanya berbasis konvensional. Jadi perjanjiannya konvensional. Pihak penggadai bisa menerangkan berapa sih bunganya, itu wajib untuk menerangkan, atau kalau pihak penggadai tidak menerangkan bunganya, kalian boleh bertanya, kalau mau kredit bunganya berapa Pak gitu. Jadi kalau konvensional itu dengan sistem bunga. Oke, kita lihat lagi penyaluran pembiayaan. Nah, penyaluran pembiayaan juga ada 2, ada gadai syariah, ada kredit syariah. Bedanya apa Bu dengan konvensional dengan syariah? Kalau konvensional itu memakai bunga, perjanjian dengan bunga, sedangkan kalau syariah perjanjian berdasarkan hukum Islam. Kredit berbasis syariah juga sama, ada akadnya ya di sini. Yang ketiga, investasi emas. Jadi di penggadaian juga ada investasi emas, ada secara tunai maupun dicicil atau diangsur. Kita bisa membeli emas secara secara tunai bisa, secara dicicil juga bisa. Oke, kita lihat lanjut lagi aneka jasanya. Jadi aneka jasa. Jadi penggadaian itu selain dengan dia bisa menggadaikan, memberikan pinjaman, atau juga bisa membeli emas, dia juga memberikan jasa lainnya, yaitu jasa taksiran, jasa titipan, jasa sertifikasi batu mulia dan lain-lain. Kalau sertifikasi batu mulia itu apa sih Bu? Maksudnya jadi dia bisa membuatkan suatu surat logam mulia. Jadi logam mulia itu bisa emas, bisa berlian. Jadi dia bisa dapat badan yang ditunjuk oleh pemerintah yang bisa atau yang dapat mengeluarkan sertifikasi surat keterangan emas yang kita punya atau berlian yang kita punya. Dia berhak. Kalau jasa titipan apa Bu? Dia juga bisa memberikan jasa titipan. Contohnya kita ingin menitip sertifikat kita ke penggadaian, itu bisa, dia bisa menerima jasanya. Kalau jasa taksiran itu seperti apa Bu? Contohnya kalau kita ingin bertanya, oh iya Mas, sekarang harganya berapa ya? Kita boleh bertanya ke sana, ada jasa taksiran. Mereka akan menjelaskan berapa nilai emas yang kita punya. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian paham. Kalau kurang paham, kalian boleh sharing-sharing atau WA ke ibu, atau juga ya kalau kurang paham ya mohon maaf, itu adalah kekurangan ibu. Kelebihan ibu hanya kelebihan yang ibu punya hanyalah milik Allah, kekurangan adalah milik ibu sendiri. Kalau kalian kurang puas, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kalian sejahtera, sehat selalu dan bahagia selalu. Salam sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.